Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Febrianti dari program studi hukum keluarga Islam. Sini saya akan menuntaskan tugas dari Pak dosen Pak Alfa Syahriar LCMSY dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Sini saya akan menjelaskan tentang antropologis, sosiologis, fenomenologis, dan filosofis. Poin pertama yaitu antropologis. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos berarti pikiran atau ilmu. Secara sederhana, antropologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari manusia. Tentunya kita akan semakin bertanya, begitu banyak ilmu yang mempelajari manusia. Berbagai penelitian antropologi agama dapat ditemukan adanya hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik, golongan masyarakat yang kurang mampu dan golongan miskin pada umumnya. Lebih tertarik kepada gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat mesianis yang menjanjikan perubahan tatanan sosial kemasyarakatan. Melalui pendekatan antropologis di atas, kita melihat bahwa agama ternyata berkolerasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, jika kita ingin mengubah pandangan dan sikap etos kerja seseorang, maka dapat dilakukan dengan cara mengubah pandang keagamaannya. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara-cara digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Antropologi dalam kaitan ini lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Yang poin kedua yaitu pendekatan sosiologis. Definisi sosiologis secara luas ialah ilmu tentang masyarakat dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut makrososiologi, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Secara sempit, sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu dengan individu lain, dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi. Pada dasarnya, sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia dalam tata kehidupan bersama. Ilmu ini memusatkan telaahnya pada kehidupan kelompok dan tingkah laku sosial lengkap dengan produk kehidupannya. Sosiologi tidak tertarik pada masalah-masalah yang sifatnya kecil, pribadi, dan unik. Sebaliknya, ia tertarik pada masalah-masalah yang besar dan substansial serta dalam konteks budaya yang lebih luas. Yang ketiga yaitu pendekatan fenomenologis, yaitu kata fenomenologi berasal dari kata femenenom, yaitu mempunyai arti makna sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercakupan. Dalam bahasa Indonesia bisa dipakai istilah gejala. Jadi fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomenon atau segala sesuatu yang menampakkan dirinya.
Pendekatan fenomenologi adalah yaitu mengungkapkan atau mendeskripsikan makna sebagaimana yang ada dalam data atau gejala. Dalam kerja penelitiannya, fenomenologi dapat mengacu pada 3 hal, yaitu filsafat, sejarah, dan pada pengertian yang luas. Dengan demikian, fenomenologi agama dalam acuan yang pertama menghubungkan dirinya sebagai salah satu aliran alam filsafat dan sumbangannya terhadap studi agama sebagai salah satu disiplin ilmu. Adapun acuan yang kedua yaitu memasukkan pendapat peneliti terdahulu yang telah menerapkan metodologi fenomenologi dalam penelitian tentang sejarah agama. Dengan sendirinya mereka mempergunakan religi sederhana sebagai data dan meletakkan ekspresi keagamaan dalam bentuk simbol seperti bentuk-bentuk upacara keagamaan sebagai fokus perhatiannya. Dengan mengacu pada 3 kerja penelitian dalam metode fenomenologi, maka langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan menghasilkan deskripsi tentang tidak saja ajaran, tetapi juga berbagai saja bentuk ekspresi keagamaan yang bersifat tata upacara simbolik atau mistis. Poin yang kedua, deskripsi tentang hakikat kegiatan keagamaan, khususnya dalam hubungannya dengan bentuk ekspresi kebudayaan. Poin yang ketiga, deskripsi tentang perilaku keagamaan berupa deskripsi ontologis, deskripsi psikologis, dan deskripsi dialektik. Pada poin yang keempat, yaitu pendekatan filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menaatkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya terhadap segala yang ada di dalam semesta maupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Perlu diketahui, filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formatnya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat di balik fakta yang ada. Sekian dari saya. Maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.